Video terakhir kita di pelajaran kita di Kitab Wahyu merupakan ringkasan dari seluruh Kitab Wahyu. Ya, lebih dahulu mengingat ada kaitan erat antara Kitab Kejadian dan Kitab Wahyu. Misalnya dalam, ya, ada Taman Firdaus, ada pohon kehidupan, ada kutuk di kedua-duanya. Sebaiknya kita melihat, ya, sepintas seluruh kisah Alkitab di dalam pasal 1 di kitab Wahyu. Adam, ya, manusia diciptakan, dan di pasal 1 manusia Adam ditugaskan memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Ya, tetapi di pasal 3 manusia gagal. Manusia memihak pada iblis. Dan buktinya masih nyata sampai saat ini di bumi ini. Tetapi ada Adam kedua. Allah sejati, manusia sejati yang sudah diutus ke bumi menjadi juru selamat. Nanti dia yang sudah menjadi juru selamat akan menjadi raja atas segala raja, memerintah atas bangsa-bangsa, duduk di atas taktanya. Adam kedua itu akan menuruti perintah yang diberikan kepada Adam pertama, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 28, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Adam kedua akan menuruti perintah itu dengan sempurna. Walaupun Adam pertama gagal dan kita sebagai orang yang berdosa mengaminkan pilihan Adam pertama dengan berdosa, ya, tetapi Adam kedua akan berhasil, dan bumi ini yang tercemar, yang kotor, yang penuh dosa akan menjadi tempat yang ditaklukkan, menjadi sempurna, dan menjadi indah sesuai dengan kehendak Allah, rencana Allah yang dinyatakan di Taman Firdaus begitu banyak ribu tahun yang lalu. Tetapi secara praktis, apakah ini menjadi urusan kita? Ya, menjadi urusan kita. Mengapa? Karena kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita diundang menjadi sahabat raja yang akan datang. Kita diundang untuk memerintah bersama dengan dia. Ini sangat nyata di kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Di situ ada janji kepada yang menang, yaitu orang yang setia sampai mati, menuruti kehendak Tuhan Yesus Kristus sampai kesudahannya. Orang yang menang akan diberi kuasa atas bangsa-bangsa. Dan juga di pasal 3, janji yang terakhir, akan ikut duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di atas taktanya. Ya, ada syarat, harus menang. Ya, menjadi urusan kita. Melalui penebusan yang dia sediakan, kita percaya dan kita menjadi warga kerajaan yang akan dia dirikan di atas bumi ini. Menjadi warga. Ya, bagus. Kita merayakan keselamatan itu. Tetapi lebih lanjut, kita yang ditebus diundang ikut memerintah bersama-sama dengan dia di atas taktanya. Kita diundang memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, diundang dengan syarat. Seperti ia katakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 26. Dan yang menang, yaitu yang menjaga perbuatan-perbuatanku sampai akhir, aku akan memberikan kepadanya kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, jelas, syaratnya di undangan ini adalah dengan kata Tuhan Yesus Kristus adalah menjaga perbuatan-perbuatanku sampai akhir. Itu syarat. Syarat jika mau diberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, jadi ingatlah,
Adam pertama gagal, tidak menaklukkan bumi. Adam kedua, ya, dia sudah menyediakan penebusan bagi kita, dan kita yang sudah ditebus diundang untuk memerintah bersama-sama dengan dia di atas bumi ini, dengan syarat harus taat. Tuntutan dan janji yang diucapkan di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita masa kini dan juga sangat berkaitan erat dengan keadaan kita nanti dia datang. Jika kita mentaati tuntutan perintah itu, nanti kita akan menerima janji itu pada waktu dia datang mendirikan kerajaannya. Maka Adam kedua, ya dia akan menaklukkan bumi. Dan dia juga mengundang kita untuk ikut serta dia dalam pemerintahannya di atas bumi. Dengan kata lain, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan berada di dalam kerajaannya nanti dia datang. Ya, kita warga. Warga mengapa? Karena kita sudah percaya. Ya, warga di dalam kerajaannya. Tetapi, bagaimana status kita? Bagaimana tempat kita di dalam kerajaannya? Ya, ternyata menurut kitab Wahyu, nyata di pasal 2 dan pasal 3, nyata juga di dalam Wahyu pasal 21 dan 22, nyata bahwa ada dua macam warga di dalam kerajaan Allah yang akan dia dirikan. Akan ada warga yang berjalan di dalam terang Yerusalem baru, dan akan ada juga warga yang berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus melihat wajahnya, duduk di atas takhtanya. Dua macam warga. Nanti saya mau membuktikan itu dengan firman. Kita yang percaya kepada Juru Selamat kita, Adam kedua itu, kita warga nanti di dalam kerajaannya. Tetapi di mana? Ya, di luar Yerusalem baru, berjalan di dalam terang Yerusalem baru, sesuai Wahyu pasal 21 ayat 24, atau beserta dia di dalam Yerusalem baru, sesuai misalnya pasal 22 ayat 3, 4, dan 5. Yang menentukan nanti tempat kita, apa di luar berjalan dalam terang Yerusalem baru, atau di dalam melihat wajahnya berjalan dengan dia, yang menentukan tempat kita apa? Ya, apa menang atau tidak menang? Apa memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat? Ya, apa syaratnya? Iman dan ketaatan. Sesuai apa yang nyata di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Kita orang percaya yang setia seperti jemaat Philadelphia, atau kita orang percaya yang suka berhala seperti mereka di Pergamus, atau kita orang percaya yang suka berzina seperti mereka di Tiatira, atau kita orang percaya yang meninggalkan kasih yang semula seperti mereka di Efesus, atau kita orang percaya yang sombong seperti mereka di Laodikia. Ya, mari kita jadi orang percaya seperti mereka di Philadelphia, sehingga memenuhi syarat, sehingga berjalan beserta Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Duduk beserta dia di atas takhtanya. Rasanya Wahyu pasal 2 dan 3 jauh dari Wahyu pasal 21 dan 22, tetapi kitab Wahyu disusun untuk supaya kita membaca pasal 21-22, kita mengingat pasal 1, 2, dan 3. Mengingat? Ya, bagaimana mengingat? Ya, melalui pengulangan anak kalimat. Misalnya, Wahyu pasal 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus, Allah memberikannya kepadanya untuk memperlihatkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus tiba-tiba terjadi. Itu Wahyu pasal 1 ayat 1. Tetapi anak kalimat yang sama diulangi nanti di Wahyu pasal 22 ayat 6.
Dan ia berkata kepadaku, kata-kata ini setia dan benar, dan Tuhan Allah yang menguasai roh-roh para nabi telah mengutus malaikatnya untuk memperlihatkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus tiba-tiba terjadi. Dan juga, pasal 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang mentaati apa yang ada di dalamnya tertulis, sebab waktunya dekat. Itu diulangi di Wahyu pasal 22 ayat 7. Dan lihatlah, aku datang dengan tiba-tiba. Berbahagialah ia yang mentaati kata-kata nubuatan kitab ini. Pengulangan seperti ini, dua contoh ini, menegaskan bahwa ada kaitan erat antara pasal 1, 2, 3 dan akhir kitab, pasal 20, 21, 22. Maka jangan pasal 2 dan pasal 3 yang di dalamnya ada undangan dengan syarat. Jangan pasal 2 dan pasal 3 dilupakan pada waktu kita membaca pasal 20, 21, dan 22. Tantangan ini untuk menjadi orang menang, untuk menjadi orang yang memilih dengan baik, memilih sesuai kebenaran, ini tidak hanya ada di dalam pasal awal dan pasal akhir di kitab Wahyu. Ya, tidak. Visi-visi yang luar biasa ini tidak hanya dicatat khusus untuk para teolog, tidak juga hanya dicatat untuk memuaskan suatu sifat yang ingin tahu. Tidak. Visi-visi yang luar biasa ini dicatat, ditulis di dalam firman Allah, supaya menjadi kerinduan hati kita. Dan supaya kerinduan itu mendorong kita menjadi orang menang, orang yang taat, orang yang meninggalkan dosa. Supaya besok boleh masuk ke dalam kota Yerusalem baru, boleh berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus, ditulisi nama Tuhan Yesus Kristus, nama Allah Bapa, nama Yerusalem baru di dahi kita. Duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di atas takhtanya, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, antara kita ada orang yang harus meninggalkan dosa, seperti mereka yang berzina di Tiatira, mereka yang sombong di Laodikia. Ada juga di antara kita orang yang harus memegang apa yang kamu punyai, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 11. Saudara-saudara yang harus bertobat untuk menjadi orang menang, ya bertobatlah. Dan saudara-saudara yang harus peganglah apa yang kamu punyai, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Peganglah kekudusan itu, supaya besok ada mahkota kehidupan, ada takhta, ada nama Tuhan Yesus ditulisi di dahi kita. Sebenarnya maksud tujuan seluruh kitab Wahyu ditulis di dalam satu ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri di Wahyu pasal 22 ayat 12. Di situ Tuhan Yesus berkata, lihatlah, aku datang dengan tiba-tiba dan upahku menyertai aku untuk memberikan kepada setiap orang menurut perbuatannya yang akan ada. Kita mengamati di Wahyu pasal 22 ayat 12, 3 unsur ini. Dia akan kembali. Dan nanti kembalinya, tiba-tiba. Dan satu lagi yang sangat penting. Dia membawa upahnya sesuai perbuatan orang masing-masing. Ada 3 macam upah itu. Mereka yang tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, upah dosa itu maut. Sesuai kata Rasul Paulus sendiri, di dalam kitab Wahyu kita melihat bahwa maut itu berada di dalam danau api. Itu upah. Tetapi ada juga upah untuk orang percaya yang malas, orang percaya yang suka berdosa, orang percaya yang sombong.
upah mereka adalah berjalan di dalam terang Yerusalem baru. Nanti kita melihat lebih rinci mengenai ayat itu di Wahyu pasal 21 ayat 24 dan 26. Tetapi jelas berjalan di dalam terang Yerusalem baru jauh berbeda dari berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga taat setia sampai mati, mereka akan menerima 3 macam upah. Upah yang boleh dikatakan upah macam satu, mereka akan dihormati. Misalnya menjadi soko guru itu kiasan di dalam bait Allah, dan nama mereka akan dihormati di depan Allah Bapa dan para malaikatnya, dihormati. Macam upah yang kedua, mereka akan akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan berjalan dengan Dia. Mereka akan diberi nama rahasia yang hanya Tuhan Yesus Kristus dan si penerima mengetahui. Nama rahasia. Dan macam upah yang ketiga adalah mereka akan memerintah bersama-sama dengan Dia, menerima kuasa atas bangsa-bangsa, duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di atas takhtanya. 3 macam upah bagi mereka yang percaya dan setia, percaya dan taat. Sekarang mari kita melihat kitab Wahyu seluruhnya untuk mengamati kesinambungan di bagian-bagian itu. Dan apakah setiap bagian mendukung maksud tujuan utama itu. Kita mulai di kitab Wahyu pasal 1 ayat 19. Tapi lebih dahulu suatu penjelasan. Saya harus minta maaf karena dalam ringkasan ini saya akan mengatakan banyak hal, tetapi saya tidak membuktikan. Mengapa tidak membuktikan? Karena tidak ada ruangan untuk membuktikan di dalam video yang semacam ini. Jika saya mengatakan sesuatu dan saudara ragu-ragu, mana buktinya? Saya harap saudara akan melihat video yang bersangkutan. Disitulah saya harap saudara menemui bukti yang diharapkan di dalam video yang bersangkutan. Sekali lagi, ayat kunci kita pada kitab Wahyu, susunan struktur adalah kitab Wahyu pasal 1 ayat 19. Ditulis di situ, maka tuliskanlah apa yang telah kau lihat, dan apa yang terjadi sekarang, dan apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Saya sadar bahwa terjemahan baru berbeda di situ. Penjelasan mengapa saya memberi terjemahan ini berdasarkan bahasa Yunani, itu buktinya ada di dalam video yang bersangkutan, video yang menceritakan Wahyu pasal 1 ayat 19. Jadi menurut pasal 1 ayat 19, kitab Wahyu terdiri dari 3 bagian. Memang ada pendahuluan dan penutup kitab, tetapi selain itu ada 3 bagian. Bagian pertama, apa yang telah kau lihat. Bagian kedua, apa yang terjadi sekarang, apa yang ada sekarang. Bagian ketiga, apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. 3 bagian. Skema ini menyatakan 3 bagian ini menurut pasal-pasal masing-masing. Pertama, Rasul harus menulis apa yang telah kau lihat. Di sini kita mengamati ada tense masa lalu, telah kau lihat. Oleh karena tulisan itu telah kau lihat, maka kita harus melihat apa yang dilihat Rasul sebelum pasal 1 ayat 19, yaitu pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Di situ, Rasul Yohanes melihat suatu penglihatan, suatu visi yang luar biasa. Dia hanya melihat Tuhan Yesus sendiri. Dalam segala kemuliaan. Matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Dari mulutnya keluar pedang tajam bermata 2. Dia berada di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Nanti di pasal 1 ayat 20,
dijelaskan bahwa kaki dia emas itu melambangkan 7 jemaat. Ya, kita membaca penglihatan itu di ayat 12 sampai dengan 18, tetapi agak, ya, kita memahami, tetapi tidak memahami apa penerapannya bagi saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, ini kan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menanggapi dia dengan baik. Tetapi bagaimana aku menanggapi bahwa, ya, dahulu dia mati, tetapi dia hidup kembali? Atau bagaimana aku meresponi kenyataan bahwa kakinya bagaikan tembaga? Bagaimana menanggapi, meresponi dengan baik? Ya, nanti di dalam pasal 2 dan pasal 3, dia menolong kita untuk menanggapi unsur-unsur yang tepat dari visi yang pertama itu. Jadi, tugas Yohanes yang kedua itu menulis apa yang ada sekarang, apa yang terjadi sekarang. Saya pakai istilah sekarang, sebenarnya di bahasa Yunani tidak ada kata sekarang, tetapi ada tense masa kini, sehingga maksudnya, ya, masa kini, sekarang. Jadi saya menerjemahkan, tuliskanlah apa yang ada sekarang atau terjadi sekarang. Wah, sebenarnya itu ungkapan yang agak aneh, apa yang ada sekarang. Apa itu? Tetapi mengamati susunan ini menjadi cukup jelas bahwa bagian apa yang ada sekarang itu merujuk pada 7 surat kepada 7 jemaat, yaitu pasal 2 dan pasal 3. Ini dijelaskan lebih lanjut di dalam video yang bersangkutan. Sebenarnya 7 surat itu dapat membingungkan kita, tetapi jika kita mengamati bahwa ada suatu pola, ya, menjadi jauh lebih mudah dipahami. Pola itu pola apa? Ya, pada umumnya memang ada kekecualian, tetapi pada umumnya setiap surat ini mempunyai 7 unsur. Ya, 7 surat, 7 unsur. Bagus. Setiap surat mulai dengan suatu ungkapan mengenai penerima surat. Ya, jemaat yang mana 7 kota itu. Setiap surat juga sesudah itu, unsur kedua adalah sesuatu mengenai Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari, ada kepada, unsur pertama, pasti ada dari Tuhan Yesus yang ini. Sesuatu mengenai Tuhan Yesus Kristus. Dan unsur itu diambil dari visi di pasal 1 itu, sehingga di situ kita ditolong untuk menerapkan bagian apa di dalam visi pasal 1. Unsur yang ketiga adalah jemaat dipuji. Jemaat dipuji. Ya, ada jemaat yang tidak dapat dipuji, ya, jemaat itu tidak dipuji. Tapi pada umumnya, jemaat dipuji. Kemudian, sesudah itu, jika perlu, jemaat dicela, jemaat dikritik, sesuai keadaan jemaat, kenyataan di jemaat. Jemaat dicela. Kemudian, unsur yang kelima, ada tuntutan, ada perintah, sesuai keadaan jemaat. Tuntutan atau perintah. Kemudian, yang keenam, ada, ya, katakanlah ancaman. Jika mereka tidak turut apa yang diperintahkan, ada akibat negatif. Dan unsur yang ketujuh, ada janji, apa itu? Ya, akibat positif jika mereka turuti, menaati firman itu. Dan unsur yang janji-janji itu nanti di pasal 20, 21, 22 kita melihat penggenapan janji itu bagi mereka yang memenuhi syarat. Janji-janji itu begitu indah, saya mau sebutkannya. Pohon kehidupan, mahkota kehidupan, mana yang tersembunyi, nama rahasia, kuasa atas bangsa-bangsa, bintang fajar, pakaian putih, pengakuan di depan Allah Bapa serta malaikatnya, ya, hormat sebagai soko guru.
ditulisi nama Allah, nama Tuhan Yesus, nama kota Yerusalem baru. Dan janji yang terakhir pada jemaat sombong, jika mereka bertobat, duduk bersama Tuhan Yesus di atas takhtanya. Wah, banyak janji bagi mereka yang percaya dan menang. Banyak janji dengan syarat harus menang, dengan syarat harus taat. Ya, ingatlah, janji-janji ini tidak menceritakan apa masuk kerajaan surga, bukan. Tetapi menceritakan bagaimana keadaan si orang percaya di dalam kerajaan surga itu. Bukan masuk, ya kita orang percaya, warga kerajaan Allah, kita pasti masuk. Yang belum jelas, bagaimana status kita di dalam kerajaan surga itu. Apakah nanti di dalam kerajaan itu kita akrab dengan Tuhan Yesus Kristus? Apa nanti di dalam kerajaan surga kita dihormati oleh Tuhan Yesus Kristus? Apa nanti di dalam kerajaan surga kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus? Itulah yang tergantung. Apakah kita orang percaya yang setia sampai mati? Ya, bagian itu, apa yang ada sekarang, itulah bagian yang sebenarnya mudah dipahami. Ada perincian-perincian kecil yang memang sulit. Tetapi pada umumnya, bagian 7 surat itu, apa yang ada sekarang, mudah kita pahami. Tetapi belum tentu mudah dihayati, belum tentu mudah dituruti. Jika kita hanya mau memuaskan keinginan telinga, ini sulit. Jika saudara hanya ingin tahu sesuatu mengenai kitab Wahyu, tetapi tidak mau menuruti, tidak mau mengubahkan kehidupan, jangan membaca pasal 2 dan pasal 3. Lebih baik jangan dibaca saja. Tetapi Wahyu pasal 2 dan pasal 3 banyak tuntutan. Mudah dipahami, tetapi banyak tuntutan bagi hati kita. Nah, bagian yang ketiga, apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Ini sebenarnya tidak banyak tuntutan bagi kita, tetapi panjang dan banyak yang lebih sulit dipahami di bagian ini. Bagian ini terdiri dari pasal 4 sampai dengan pasal 22 ayat 5. Ya, dan memang pasal 4 ayat 1 mulainya dengan aku akan memperlihatkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah hal-hal ini. Kita mengingat bahwa di pasal 1 ayat 19 dikatakan apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Dan di pasal 4 ayat 1 dikatakan apa yang harus terjadi sesudah hal-hal ini. Maka jelas, bagian yang ketiga, apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini, mulai di pasal 4 ayat 1, dan selesai di pasal 22. Di pasal 4 dan pasal 5, kita masuk ruangan takhta Allah di surga. Di situ Allah Bapa duduk di atas takhta, di tangan kanannya ada gulungan kitab ditutup dengan 7 segel. Gulungan kitab ditutup 7 segel, itu menurut budaya zaman Rasul Yohanes, itu surat wasiat, surat warisan. Dan di pasal 5, Tuhan Yesus menerima gulungan warisan itu dari Allah Bapa. Dalam pasal 6 sampai dengan pasal 8 ayat 1 ke 7 segel itu dibuka. Dan hampir setiap kali segel dibuka, ada malapetaka, hukuman di atas mereka yang diam di bumi, musuh Allah di muka bumi. Kemudian, mulai pasal 8 ayat 2 sampai dengan pasal 11, ada seri hukuman sangkakala. Sangkakala ditiupkan, dan setiap sangkakala ditiupkan, ada hukuman.
Selain seri hukuman segel dan sangkakala, ada juga penyisipan yang disisipkan di dalam kisah itu oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pasal 12 dan pasal 14, sisipan itu jadi banyak. Dan di dalam sisipan itu kita membaca mengenai hal-hal yang penting di luar rangkaian segel, sangkakala, nanti juga cawan. Dan pada umumnya, sisipan-sisipan itu juga mendorong kita untuk tak percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, pasal 15 dan pasal 16, 7 cawan dengan hukuman masing-masing. Ya, cawan yang terakhir isinya banyak hukuman termasuk gempa bumi. Pasal 17 dan 18 menceritakan bagaimana kota Babel mengalami malapetaka yang terakhir itu. Sehingga sebenarnya pasal 17 dan 18 merupakan kelanjutan dari pasal 16 dan secara khusus kelanjutan dari hukuman cawan yang terakhir. Akhirnya, tanpa perincian, di pasal 19, Tuhan Yesus kembali dan memusnahkan musuhnya. Di dalam pasal 20, kita membaca mengenai kerajaan 1000 tahun. Sebenarnya tidak banyak yang diceritakan. Yang ditekankan di dalam kisah kerajaan 1000 tahun adalah mereka yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan sifat mereka ya sebelum Tuhan Yesus datang yang melayakkan mereka untuk supaya mereka boleh memerintah dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Wahyu pasal 20 ayat 4 berkata, "Dan aku melihat takhta-takhta dan mereka duduk di atasnya, dan penghakiman, hak untuk memerintah ya, diberikan kepada mereka." Tetapi siapa mereka? Dan seperti apa kehidupan mereka sebelum Tuhan Yesus datang? Ya, itu juga diceritakan di dalam ayat 4 ini. Saya lanjutkan. "Dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya oleh karena kesaksian Yesus dan oleh karena firman Allah. Dan mereka yang tidak menyembah binatang itu ataupun patungnya. Dan tidak menerima tanda pada dahi dan pada tangan mereka." Mereka di takhta dan menurut ayat 4 ini, mereka hidup dan memerintah sebagai raja bersama Kristus selama 1000 tahun. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah yang dipenggal kepalanya. Mereka setia sampai mati. Siapakah mereka? Ya, mereka yang tidak menyembah berhala, tidak menyembah antikristus, tidak menerima tandanya pada dahi mereka. Mereka adalah yang setia sampai mati. Mereka memenuhi syarat untuk menerima undangan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang dijelas di pasal 2 dan pasal 3. Sesudah penjelasan singkat mengenai kerajaan 1000 tahun, ada di dalam pasal 20, ada kisah mengenai hukuman terakhir bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang disebut hukuman takhta putih. Kemudian di pasal 21 dan 22 ayat 1-5 ada penjelasan yang jauh lebih rinci mengenai Yerusalem baru. Ya, surga baru disebut, bumi baru disebut, ada satu catatan, tapi banyak mengenai Yerusalem baru. Di dalam video yang bersangkutan, kita membahas Wahyu pasal 21 ayat 24, di mana ditulis, "Dan bangsa-bangsa itu akan berjalan dalam terangnya," yaitu terang Yerusalem baru, "dan raja-raja bumi membawa padanya kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa padanya," ya, pada Yerusalem baru. Siapa mereka yang berjalan dalam terang Yerusalem baru? Ya, bukan orang yang tidak percaya. Kita sudah tahu di mana mereka, di lautan api. Dan ini bukan mereka yang duduk di atas takhta Tuhan Yesus Kristus,
orang yang menang yang duduk di atas takhta Kristus. Takhta Kristus adalah di dalam Yerusalem baru. Siapakah mereka yang di dalam kerajaan Allah, di bumi baru, tetapi tidak di Yerusalem baru? Mereka di luar Yerusalem baru, berjalan di dalam terang Yerusalem baru. Siapakah mereka? Kita sudah menemui mereka di pasal 2 dan pasal 3. Mereka adalah anggota tubuh Kristus di Tiatira yang suka berhala. Mereka adalah anggota tubuh Kristus di Pergamus yang berzina. Mereka anggota, seluruh jemaat Philadelphia yang sombong. Kita sudah dijelaskan. Jika mereka tidak bertobat, mereka besok tidak masuk Yerusalem baru. Mereka berjalan di dalam terang Yerusalem baru. Bangsa-bangsa berjalan di dalam terang Yerusalem baru. Di luar. Mengapa di luar? Karena percaya ada di dalam kerajaan surga, tetapi tidak taat, maka tidak menerima janji-janji yang ada di dalam pasal 2 dan pasal 3, tidak ikut duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di atas takhtanya. Tidak layak berjalan dengan dia dengan pakaian putih. Seperti jemaat yang setia di jemaat Sardis. Selain mereka yang berjalan di dalam terang Yerusalem baru, ada juga mereka yang di dalam Yerusalem baru. Kita membaca di dalam pasal 21 dan 22 ayat 1 sampai 5. Mereka melihat wajahnya. Mereka memerintah bersama dia. Mengapa mereka boleh berada di dalam Yerusalem baru? Karena di dalam pasal 2 dan pasal 3, mereka mendengarkan tuntutan, perintah itu, dan mereka melakukannya, mereka menuruti, mereka taat, mereka setia sampai mati. Itu sebabnya mereka boleh duduk di atas takhta Tuhan Yesus Kristus, bukan berjalan di luar Yerusalem baru, berjalan di dalam terang Yerusalem baru. Ingatlah, pasal 2 ayat 26. Dan yang menang, yaitu menjaga perbuatan-perbuatanku sampai akhir, aku akan memberikan kepadanya kuasa atas bangsa-bangsa. Dan orang yang seperti itu, di mana mereka menikmati kuasa atas bangsa-bangsa? Bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam Yerusalem baru. Dengan demikian, saudara-saudara, kita ditantang, didorong, supaya menjadi orang yang menang menurut definisi yang nyata di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Mengapa? Supaya besok dia datang, tiba-tiba datang, kita boleh memerintah bersama dia, duduk di atas takhtanya, berjalan dengan dia, mempunyai mahkota kehidupan, ditulisi nama Tuhan Yesus, nama Allah Bapa, nama Yerusalem baru di dahi kita. Tantangan ini menjadi orang menang tidak dibatasi hanya di pasal awal dan pasal akhir di kitab Wahyu. Tidak. Dengan menceritakan dua yang bangkit dari maut, huruf biru itu, dua yang bangkit dari maut, melihat dua kemenangan, lihatlah huruf merah, melihat dua tanda di dahi, melihat huruf yang keemasan, dua perempuan, huruf ungu, dan akhirnya dua kota, huruf hijau. Ternyata di sepanjang kitab ada tantangan. Pilihlah yang benar. Maksudnya apa? Misalnya, ada dua yang rupanya bangkit dari maut. Antikristus, si binatang itu, dan Tuhan Yesus Kristus. Yang mana akan kau sembah? Ada dua perempuan, ada dua kota. Ada dua kota. Kota yang mana? Babel dengan segala hawa nafsu, atau Yerusalem baru dengan segala kekudusan. Kota mana menjadi kerinduan hatimu? Memang ada dua kota dinubuatkan, Yerusalem baru dan Babel. Pilihlah yang kudus. Jika saudara merindukan Babel dengan segala hawa nafsu, Babel itu akan dimusnahkan. Sia-sialah, hampalah.
Tetapi jika saudara merindukan kota Yerusalem baru, ya besok saudara juga tinggal di situ bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya harap supaya ringkasan kitab Wahyu mendorong saudara untuk supaya lebih rajin menyelidiki kitab Wahyu dan supaya apa yang dijanjikan bagi orang yang menang menjadi kerinduan hati supaya saudara juga, ya, saudara yang perlu meninggalkan dosa, meninggalkannya. Dan saudara yang perlu memegang apa yang kau punya, supaya tidak ada orang yang mengambil mahkotamu, ya, peganglah kesetiaan itu. Memang kitab Wahyu penuh dengan pertolongan bagi kita untuk hidup suci, merindukan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan kerajaannya. Amin.